Halo Sahabat Arista, kembali lagi bersama saya Yasmin dan kita masih membahas episode padi organik nih karena banyak sekali loh yang dapat kita bahas di sini. Nah, kali ini topiknya terlihat sepele tapi sebenarnya penting banget loh untuk keberlangsungan padi-padi organik di Arista Montana, yaitu air. Bagaimana kita mengolahnya melalui filtrasi agar dapat terserap baik untuk tumbuhan-tumbuhan padi secara organik. Seperti apa prosesnya? Simak terus ya. Oke Sahabat Arista, sekarang saya sudah bersama Pak Rahmat. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih mengenai sumber air dan pengolahan air untuk pertumbuhan padi organik di Arista Montana. Ya, Mungkin yang pertama nih kita mau tahu sumber airnya itu dari mana? Baik, untuk sumber air yang sekarang kita jalankan ini di sawah ini, tepatnya ya di Jalan Hankam Cisarua ini, kita ngambil dari aliran irigasi desa. Oke. Aliran irigasi desa itu mata airnya sumbernya dari Cibulan di atas sebelah sana dan Ciburial di bawahnya puncak di sana. Itu aliran airnya yang larinya ke Ciliwung segala macam dan kita alirkan ke sini. Ada aliran dari irigasi desa dibuat dari zaman dulu dibuat mengalir ke aliran irigasi desa yang masuk ke Desa Lewi Malang di sini. Nah, Pak Rahmat berarti di sini kan airnya perlu difiltrasi dulu ya? Betul deh. Betul. Nah, itu butuh berapa banyak kolam filtrasi berarti ya untuk memenuhi kebutuhan padi-padi di sini? Ada 6 tahapan per satu kolam. Kita buat kolam-kolam teh. Ada 6 tahap, jadi 6 kolam. Kolam pertama itu yang langsung nerima dari irigasi desa. Tapi sebelum masuk ke filtrasi ini, saya kebetulan ada salah satu warga di sana pakai kolam. Ada kolam ikan. Jadi dari pemukimannya itu sebenarnya sudah ada yang ada filtrasi yang tidak kita sangka-sangka begitulah. Setelah dari tidak kolam langsung setelah dari kolam warga situ masuk ke kolam pertama. Kolam pertama yang kita itu buat ya. Iya, satu kolam itu kita tampung tuh. Nah, di situ dalam satu kolam itu, kolam pertama nih, ini ada 6 nih. Ya. Satu kolam itu kita tempatkan, kita tambahkan tanaman filter. Ada eceng gondok, ada kayu apu, ada juga ajola. Nah, 3 jenis itu kita tempatkan di situ. Nanti setelah itu tertampung, kita alirkan ke kolam 2. Kolam 2 proses filtrasi. Iya, difiltrasi juga gitu. Masuk ke kolam 2, filtrasi juga tanamannya sama. Ajola, eceng gondok sama kayu apu-apu. Iya, nanti kita bisa lihat di kolam 5 dan 6 itu ada salada air. Salada air itu bisa diindikasikan sebagai faktor indikasi bahwa air itu sudah terfiltrasi dengan baik. Karena tanaman selada air itu sangat tidak akan tumbuh bila sensitif terkombinasi oleh logam berat. Jadi ada indikatornya ya. Indikatornya seperti mungkin itu. Bisa buat kita kualitas kontrol airnya juga itu dari situ. Kualitas kontrolnya di tanaman juga, bukan dari kita. Jadi benar-benar natural semua ya solusinya. Kita manfaatkan yang ada di alam, tanda-tanda alam kita lihat. Begitu. Nah, Pak Rahmat, sebenarnya guna melakukan filtrasi kepada air ini sebelum disalurkan ke pertanian padi ini apa ya? Apa efeknya ketika tidak dilakukan filtrasi tersebut? Oh, baik. Kenapa kita memudahkan filtrasi? Pertama kan kita organik. Salah satu syarat mutlak bahwa organik itu tersertifikasi yaitu ada filter air. Karena kebetulan kita irigasi desa yang melewati perkampungan, pemukiman, kita harus filtrasi. Manfaatnya yaitu untuk mencegah polutan atau sumber lain yang masuk ke dalam tanah kita. Ada logam berat,
ada pupuk-pupuk yang berlebih dari sekitar. Mikroplastik juga Mikroplastik ada ya? terutama yang keluar dari limbah-limbah Pasti, rumah tangga pasti. teh. Iya. Terus residu pestisida yang bisa besar kemungkinan dipakai oleh petani sekitar. Terus ada yang dari kolam-kolam yang lain memakai bahan-bahan pakan kimia gitu kan, yang di palet gitu itu kita tidak menyalahkan, tetapi itu hanya untuk produksi saja. Dan bahan-bahan padatan lain yang ada pasir, kalau misalkan melewati aspal itu kan aspal terbawa arus, terus kalau melewati bangunan ada semen yang terbawa arus begitu. Nanti kalau misalkan tidak difilter, ya sawah kita jadi keras teh gitu, tidak subur gitu, bakteri terhambat, polutan, karena polutan berbahaya itu tidak tersaring. Nah manfaatnya itu satu, mencegah bahan asing, bahan polutan masuk langsung ke dalam tanah. Gitu. Nah itu disaring sama tanaman-tanaman air tadi. Ya, jadi itu juga menjadi usaha kita untuk memastikan padi yang kita temukan tuh organik ya? Betul, organik. Salah satunya poin terbesar adalah air terfilter dengan baik. Sahabat Arista, karena penjelasan tentang air ini sangat penting dan agak panjang, kita lanjut videonya ke part selanjutnya ya.